Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya semua berbahagia. Kembali berjumpa lagi bersama saya. Masih ingat kan? Yap, Soleh. Pada kesempatan kali ini, Soleh akan kembali menemani teman-teman semuanya untuk belajar. Kita hari ini akan belajar tepatnya di kelas 5, di tema 5, di subtema 3, dan di pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir di subtema 3 dan di tema 5. Baik teman-teman, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita juga diberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik. Di antaranya yang pertama, kita akan belajar tentang cara pemeliharaan ekosistem. Berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan. Dan yang terakhir, yang paling menarik, kita akan belajar cara pembuatan topeng Nusantara. Nanti kita praktik membuat topeng ya teman-teman. Sudah siap kan? Jangan lupa, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman lebih paham terhadap materinya. Baik, teman-teman yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, yang ganteng-ganteng, ayo kita membaca terlebih dahulu. Bacaannya tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali, kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar, seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Perhatikan gambar ini. Kita lanjutkan. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan?
Ya, sekarang ayo kita kerjakan. Kita akan mencari pikiran utama dan informasi penting dari tiap paragraf dari bacaan yang tadi ya. Paragraf pertama, pikiran utamanya, manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Informasi penting yang terdapat di paragraf pertama. Kegiatan manusia yang mengganggu ekosistem diantaranya ada nelayan yang menggunakan racun, pukat harimau atau bom, pembuangan limbah tekstil, serta beberapa orang yang membuang sampah di sungai. Pikiran utama di paragraf kedua, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi pentingnya, cara memulihkan ekosistem diantaranya mengurangi illegal logging, mengurangi bahan kimia dalam pertanian, usaha menanam pohon, membuat suaka marga satwa, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan pikiran utama di paragraf ketiga. Kegiatan sederhana yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem. Informasi pentingnya memelihara wilayah aliran sungai, belajar membuat pupuk kompos, dan pengolahan sampah. Itu dia teman-teman, mudah bukan? Yuk kita lanjutkan. Kita akan membaca tentang Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan. Masih ingat tentang Sumpah Pemuda? Ya, perhatikan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa yang merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Nah, itulah tadi cara bacaan kita bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sekarang kita sampai pada materi yang terakhir adalah cara membuat topeng. Nanti teman-teman praktekkan di rumah ya. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Ingat, kertas karton ya, agak tebal. Kemudian pada sekelilingnya sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, kertas kartonnya tidak harus warna hitam teman-teman. Boleh warna lain. Pokoknya kertas yang agak tebal ya. Setelah itu, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Perhatikan gambarnya. Jangan sampai melebihi lingkaran ya. Langkah yang ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval tersebut. Kemudian di staples satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Perhatikan. Nah, sudah agak kelihatan membentuk topengnya ya. Nah, langkah yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil. Nah, terus tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar berbentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Ya, kemungkinan antara 10 sampai 15 lapis biar agak keras. Langkah berikutnya, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Nah, perhatikan. Mulai dari sini sudah agak membentuk wajah ya. Langkah yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, mulut dengan teknik melipat, boleh menggunting dan menempel.
Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Pokoknya nanti sesuaikan ukuran topengnya dengan ukuran wajah kita ya teman-teman. Nah, di langkah kelima dan keenam ini perhatikan. Ini langkah yang sangat menentukan bentuk dari topengnya. Kalau sampai di tahap langkah 1-5 tadi kan masih belum kelihatan wajahnya. Nah, di tahap ke-6 ini, teman-teman tentukan matanya seberapa besar, bentuknya seperti apa, mau sipit atau mau lebar, termasuk hidungnya, mau kecil, mau besar, termasuk mulutnya, mau model mulut yang lagi mangap, lagi mingkem, atau ya terserah teman-teman lah. Langkah berikutnya, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Nah, perhatikan, ya kan? Jadi sudah terbentuk wajahnya. Ada hidungnya juga udah menonjol, termasuk pipi dan mulutnya. Yang ke-8, selanjutnya wajah topeng diberi warna serupa hati kita. Boleh gunakan cat air atau cat poster atau cat kayu juga boleh lah. Pokoknya mana-mana cat yang teman-teman punya atau nggak usah memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Kalau yang dicontoh sih kurang bagus ya teman-teman. Soleh harap nanti topeng buatan teman-teman harus lebih bagus dari yang contoh ini ya. Oke teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam belajar, jaga motivasi dalam belajar teman-teman semuanya. Ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Sekian dari Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.